Pemirsa, Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Aviation Security, Bandara dan BKSDK Jakarta gagalkan upaya penyeludupan 3 ekspor satwa langka, yakni 2 ekor owa ungko dan 1 ekor owa siamang. 3 satwa langka tersebut didapatkan dalam barang bawaan penumpang GMA yang kini telah dijadikan tersangka. Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Aviation Security, AFSEC, Bandara, dan BKSDA Jakarta gagalkan upaya penyeludupan ekspor satwa langka. Penangkapan berawal dari kecurigaan terhadap hasil citra X-ray dalam koper bagasi penumpang berinisial GMA, WNA asal Mesir yang hendak bepergian menuju Dubai. Setelah digeledah, petugas mendapati 3 ekor satwa yang dilindungi, yakni 2 ekor owa ungko dan 1 ekor owa siamang. Yang owa siamang dimasukkan ke ini, ditempatkan di karton, ya. Kemudian yang 2 tadi masukkan ke keranjang dari bambu. Kemudian dimasukkan ke tas, dicampur dengan makanan-makanan ini, termasuk beberapa ya pakaian. Pelaku ditetapkan menjadi tersangka dalam penyeludupan ekspor satwa langka dan terancam hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Seto Pratomo melaporkan. Pemirsa, Hendrianto alias Moses Hendri, pemuka agama sekaligus dosen yang dilaporkan terkait KDRT, melaporkan balik istrinya dengan kasus pemerasan dan KDRT. Ia menuding istrinya melakukan ancaman untuk menyebarkan foto tak senonoh dirinya di media sosial jika tidak diberi uang 20 miliar rupiah. Hendrianto Ujari alias Moses Henry melakukan klarifikasi terkait video aksi KDRT yang dilakukan terhadap istrinya, SR, beberapa hari yang lalu. Ia menyatakan penganiayaan ini adalah puncak kekesalan terhadap istrinya yang selalu memancing emosi. Moses juga menyangkal dirinya melakukan KDRT selama 20 tahun. Saat konferensi pers, Moses menunjukkan foto istrinya menggelar pesta ulang tahun mewah bersama teman-teman tanpa sepengetahuannya. Moses mengakui selama ini istrinya suka bergaya hidup glamor dan hura-hura. Selain itu, Moses menuding istrinya juga mempunyai pria idaman lain, mahasiswa S3 di Surabaya. Bahkan Moses mengaku pernah diancam foto tidak senonohnya akan diviralkan jika tidak memberi uang sebanyak 20 miliar rupiah. Narasi saya pendeta yang kemudian di dalamnya itu ada video saya sedang telanjang setelah mandi, seperti itu. Dan saya lihat kalau latar belakang ini menurut saya karena adanya pria idaman lain yang sudah kita ketahui namanya berinisial S. Berdasarkan alasan ini, Moses pun melaporkan balik SR dengan kasus pemerasan dan KDRT. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga adanya instalasi dari pihak Pamjaya, warga Kampung Bali, Durekapa, Kebonjeruk, Jakarta Barat, mengalami krisis air bersih sejak 5 hari yang lalu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga rela merogoh kocek sebesar Rp8.000 untuk mendapatkan air sebanyak 15 liter atau 1 galon isi ulang. Warga harus antri untuk mendapatkan air bersih dari Pamjaya di Kampung Bali, Kelurahan Durekapa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga rela antri karena sudah mengalami krisis air bersih berhari-hari. Air bersih pun dikirim oleh Pamjaya menggunakan mobil tangki ke kawasan ini. Terbatasnya bantuan air membuat banyak warga yang tidak kebagian. Akibatnya, warga rela merogoh uang Rp8.000 untuk membeli air sebanyak 15 liter atau 1 galon air isi ulang untuk keperluan sehari-hari. Krisis air ini membuat beban warga makin bertambah. Karena hanya untuk air bersih saja, warga harus mengeluarkan uang hingga Rp100.000 per hari. Pedagang makanan pun rela merogoh kocek lebih demi bisa berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
mereka pun harus bertanggung jawab sebagai pihak pengelola pam air di Jakarta khususnya. Dan juga kalau yang namanya keluhan warga itu kan harus mereka tahu berapa banyak warga di Jakarta Barat. Dan mereka pun jangan hanya di saat air pam tidak berjalan, tetap tagihan ditagih. Jadi repot, tenaganya tekor lah. Untuk airnya sendiri, Bang? Saya ngambil dari Gang Macan, dari kantor PGN sih, gas negara tuh. Oh, itu beli atau gimana? Enggak, saya nggak kenal, jadi suruh ngambil sepuasnya. Biasanya setiap hari itu harus berapa ember ya atau apa kalau ngambilnya pakai apa? 12 galon tuh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait bisa segera mengalirkan air bersih dan layak untuk warga. Dari Jakarta, Rizky Faluhi, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebaran cacar monyet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Perhubungan pun kembali mensyaratkan penggunaan aplikasi Satu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh WHO pada pertengahan Agustus lalu membuat Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan akan memberlakukan kembali aplikasi Satu Sehat. Aplikasi akan diberlakukan pada penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya surat Kementerian Kesehatan tentang penerapan Satu Sehat Health Pass. Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor SE5 DJPU tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kemenkes mencatat sudah ada 88 kasus terkonfirmasi cacar monyet di Indonesia. Kasus tersebar di Jakarta 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah ini, 87 kasus telah dinyatakan sembuh. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Surat edaran mulai berlaku pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara gedung pelayanan kanker ibu dan anak Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta juga turut diresmikan Presiden pada Jumat siang. Pembangunan gedung pelayanan kanker ibu dan anak menelan biaya 777 miliar rupiah dari bantuan Islamic Development Bank. Presiden Joko Widodo meresmikan gedung pelayanan kanker ibu dan anak Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Jumat siang. Pembangunan gedung pelayanan kanker dan anak Rumah Sakit Darmais merupakan bagian dari program peningkatan kualitas layanan kanker di Indonesia. Gedung baru Rumah Sakit Kanker Darmais terdiri dari 18 lantai, dilengkapi dengan 100 tempat tidur rawat inap, 26 tempat tidur ruang isolasi, 4 ruang operasi, 1 ruang operasi hybrid, serta 23 ruang rawat intensif. Pemerintah berinvestasi, mengeluarkan anggaran, nggak ada masalah. Asal anggaran itu betul-betul tepat sasaran. Bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pelayanan kesehatan, utamanya kanker, bagi ibu, bagi anak-anak kita. Yang paling penting itu. Pembangunan gedung dan fasilitas pelengkap menelan biaya hingga 777 miliar rupiah yang bersumber dari bantuan Islamic Development Bank. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmida Marwicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pasangan Bacawagup Pramono Anung dan Rano Karno telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Tarakan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai salah satu syarat wajib maju di Pilkada 2024. Sebagai salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024, pasangan Bacagup dan Bacawagup yang diusung Partai PDIP dan Hanura, Pramono Anung Rano Karno, telah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Pemeriksaan kesehatan berlangsung selama kurang lebih 11 jam, meliputi sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik, mental, hingga bebas penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 20 dokter spesialis dan 20 tim pendukung pemeriksaan memeriksa kesehatan paslon Bacawagup sesuai standar yang ditetapkan KPU.
Tapi untunglah saya karena biasa kerja keras, biasa mikir, alhamdulillah bisa dijawab semua. Mudah-mudahan hasil kesehatannya baik, hasil tes psikologinya juga baik, dan yang lain-lain kami meyakini alhamdulillah saya dan Bang Rano semuanya berjalan dengan baik. Saya pikir hanya bercanda saja, enggak tuhnya treadmillnya luar biasa tuh dokter tuh. Saya udah bilang, Pak, jangan lama-lama nih pinggang gue pegang, nggak bisa mas, mesti ada standarnya. Aduh, kita kayak orang naik gunung. Tapi artinya ya itulah mekanisme atau ketentuan yang disampaikan oleh KPUD. Tentu semua dokter-dokter di sini bekerja secara profesional. Presiden Joko Widodo mengizinkan pencalonan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur. Risma menemui langsung Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melaporkan pencalonannya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo pada Jumat pagi. Risma mengajukan pengunduran diri sebagai menteri dan meminta izin untuk berkompetensi di Pilgub Jatim 2024. Namun Risma belum resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya. Presiden Joko Widodo pun menilai keputusan itu baik meskipun aturan tidak mewajibkannya. Ya, saya izinkan. Pak, katanya Risma kan mau mundur dari jabatannya, itu sudah diajukan? Ya, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, kan aturannya memang juga tidak apa-apa. Pemirsa, KPK bakal melakukan klarifikasi terkait kasus dugaan gratifikasi putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono jadi sorotan gara-gara naik pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Selain itu, menantu Jokowi tersebut juga mengunggah gaya hidup mewah saat di Amerika. KPK pun memanggil Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi buntut pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi yang diduga difasilitasi pihak lain. Wakil Ketua KPK menyatakan pemanggilan ini mekanisme biasa dan tidak terkait dengan upaya penindakan. Untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Klarifikasi terhadap Kaisang masih dalam posisi ranah pencegahan dan pendidikan anti korupsi. KPK pun mempersilahkan jika Kaisang lebih dulu menjelaskan soal penggunaan jet pribadi tersebut. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2 kader terbaik Partai Perindo resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Jambi masa jabatan 2024 hingga 2029. Satu di antaranya kembali menjabat untuk periode kedua. Keduanya berjanji akan memegang amanah dan mensejahterakan masyarakat Kota Jambi semaksimal mungkin. Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Jambi terpilih resmi dilantik untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. 2 di antaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo. Effendi dari Dapil 4 Kota Jambi dan Muhammad Redo Kurniawan dari Dapil 5 Kota Jambi yang sebelumnya juga merupakan anggota DPRD Kota Jambi yang kembali terpilih. Anggota DPRD Kota Jambi terpilih ini mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi. Untuk Indonesia Sejahtera mungkin ada beberapa program akan saya fokuskan, baik itu mungkin dari UMKM ataupun infrastruktur yang belum terselesaikan di periode kemarin. Terima kasih Pak kepada seluruh warga Kota Jambi atas dukungannya selama ini kepada kita. Harapan saya ya semoga saya bisa lebih banyak membantu masyarakat Kota Jambi. Para anggota dewan dari Partai Perindo yang terpilih akan terus berjuang dan berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Masyarakat Kota Madiun menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 4 wakil rakyatnya yang duduk di kursi dewan. Bahkan di periode 2024-2029, partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio ini menjadi pemenang di Kota Madiun dengan raihan kursi terbanyak mengalahkan sejumlah partai besar. Sudah 2 periode di 2019, Perindo menempatkan diri sebagai wakil ketua, yang di 2024-2029 ini tentunya Perindo sudah menjadi pemenang Kota Madiun. Ini menunjukkan bahwa kerja keras, kerja anggota Dewan dari Perindo ke bawah itu menghasilkan. Sementara itu di Kota Madiun, Partai Perindo berhasil mengirimkan satu kadernya yakni Bagus Priyozatmiko duduk di kursi dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Langkah yang selanjutnya adalah kita mulai berkonsolidasi dengan partai-partai lain agar kita bisa membentuk satu fraksi di mana nanti kedepannya kita bisa lebih kuat untuk mensejahterakan membuat terobosan baru sehingga ke depan kesejahteraan untuk masyarakat terjamin. Bagus Priyozatmiko pada pemilu legislatif 2024 lalu memperoleh 7.706 suara dari Dapil 4, yakni Kecamatan Jetis, Gedek, Dawar Blandong, dan Kemlagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 30 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029. Kabupaten Timur Tengah Utara NTT resmi dilantik serta diambil sumpah jabatan. Dari 30 anggota DPRD yang dilantik, Partai Perindo mengantarkan 2 kader terbaiknya duduk di kursi dewan, yakni Robertus Salu dan Melkianus Fernandes. Tujuan utama dari Partai Perindo adalah untuk Indonesia yang sejahtera dan makmur, sehingga bagi kita paling penting di sini adalah kita akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, sebanyak 25 anggota DPRD dilantik. 1 diantaranya merupakan kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap, yakni Muhsin Abdul Manaf. Saya sangat bersyukur bahwa Perindo di Kabupaten Boalemo ada mendapatkan kursi yang walaupun itu cuma 1, insya Allah bisa membawa masyarakat Boalemo lebih maju lagi. Para kader Partai Perindo yang berhasil duduk di kursi dewan berkomitmen akan selalu mewujudkan visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya yang tentunya menarik untuk disaksikan nih pagi hari ini. Aulina dan juga pemirsa, ini di tengah maraknya produksi mobil modern berteknologi, ternyata mobil jadul nih Aulina masih digandrungi para penggemarnya. Ya betul sekali Angel dan juga pemirsa nih, selain antik, deretan mobil klasik berjenis mini ini berbeda dengan lainnya. Berbedanya apa? Lantaran karena bermesin kecil dan irit bahan bakar. Produksi mobil rendah emisi, mobil modern berteknologi tinggi, hingga mobil listrik saat ini mulai membanjiri industri otomotif di tanah air. Namun di tengah maraknya mobil tersebut, sekelompok pecinta mobil klasik mini masih menunjukkan eksistensinya lewat deretan mobil antik dan otentik yang dihadirkan dalam Festival Otomotif Indonesia Autovaganza di BSD Tangerang Selatan. Mobil antik ini berbeda dari umumnya karena deretan mobil keluaran tahun 50 hingga 60-an ini berbentuk mini, bermesin kecil dan tentunya hemat bahan bakar. Mobil jadul berukuran mini dipamerkan dengan tujuan memberikan kesan nostalgia kepada pengunjung. Kenangannya banyak ya kalau mobil jadul itu ya. Waktu di Solo juga, terus sudah kena Pak Adi lama juga, senang dengan koleksinya, bagus-bagus, imut-imut. Jadi kami kurasi mobil-mobil yang ukurannya mini dan pernah jadi ikon di masanya, baik itu dari zaman klasik sampai ke zaman modern.
Sejumlah mobil klasik yang dipamerkan seperti Mazda B600 atau kotak sabun, B600 pickup hingga mobil Fiat 1100 merupakan koleksi pribadi kolektornya. Untuk mobil ini 1 liternya ini bisa digunakan untuk 15 km. Nah ini mobil yang cocok untuk saya yang ukurannya imut-imut kayak gini juga. Sekarang kita langsung masuk ya. Wah, masih berfungsi ternyata pemirsa, dan interiornya ternyata unik banget. Ini dari seatnya, terus juga untuk mengendarainya juga kayaknya kalau untuk saya sih cocok ya. Saya nggak harus dangak-dangak, nggak harus beri-beri kayak gini. Cocok untuk pemirsa yang ukurannya mini kayak saya. Mobil yang dikoleksi lantaran ada sejarah di baliknya, seperti mobil Mazda kotak sabun yang diperuntukkan bagi operasional anggota DPR tahun 60-an. Selain itu, mobil 600 cc turbo bersilinder 2 ini dikenal irit bahan bakar. Mazda B600 ini dimasukkan ke Indonesia pada zaman Bapak Insinyur Soekarno untuk DPR RI gotong royong, DPR GR, DPR gotong royong tahun 1960-an. Tak sekedar kepuasan pribadi, ternyata mengoleksi mobil antik dapat menjadi investasi bernilai tinggi hingga masa mendatang. Hal ini yang membuat penggemar mobil antik tidak habis dimakan zaman industri otomotif modern. Dari Tangerang Selatan, Amrina Rida, Yudi Permana, Ayus melaporkan. Pemirsa, kontes hewan peliharaan ternyata bukan hanya anjing, kucing, burung, ataupun ayam. Ya, di Kendal, Jawa Tengah, pecinta kalkun juga tak mau ketinggalan berlomba menampilkan ternak terbaik mereka. Puluhan ekor ayam kalkun menjadi peserta kontes di Kendal, Jawa Tengah. Mereka dinilai dari kecantikan, bobot, dan kebersihan. Suara kalkun yang khas juga menambah keseruan kontes ini. Kontes kalkun ini diklaim yang pertama di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Peserta dijaring lewat media sosial dan petugas di setiap kecamatan. Tujuannya untuk mengenalkan hewan ternak ini ke masyarakat sebagai upaya peningkatan ekonomi dan menambah gizi. Sebelum ikut lomba, peternak telah menyiapkan kalkun yang selalu dirawat setiap hari. Ada perawatan sendiri, yaitu di kandang dulu, jangan diliarkan dulu ya. Ini yang tipe ayam apa namanya, black, apa itu yang hitam nih? Sebelumnya kita ada kelas untuk manajemen peternakan, itu orangnya, peternaknya. Kemudian yang kedua untuk bobot, bobot itu yang bobot berat, jadi kan performanya juga tidak hanya sekedar bobotnya, tapi ada performanya. Setelah kontes kalkun, kedepannya akan dikampanyekan makan daging kalkun lewat media sosial. Harapannya, populasi ternak kalkun terus bertambah dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Ya, kita jalan-jalan ke wisata air nih, Aulina juga pemirsa mungkin ingin mengisi waktu liburan. Nah, seperti hari ini weekend ya. Betul, nah ini kita bisa nih menikmati wisata yang memacu adrenalin. Mungkin Anda bisa berkunjung ke wahana jet ski yang ada di Sungai Opak di Bantul. Ya pemirsa dan juga Angel nih ya, karena ini berbeda karena di sungai ya jet ski-nya. Jadi Anda bisa merasakan sensasi bermanuver di tengah aliran sungai dengan menaiki jet ski. Ingin mencoba wisata baru yang dapat memacu adrenalin? Wahana yang satu ini bisa menjadi rekomendasi Anda. Terletak di sisi selatan kota Yogyakarta yang tak begitu jauh dari pantai Parangtritis. Wahana jet ski yang berada di bantaran Sungai Opak ini menawarkan wisata baru yang seru, asik dan tentunya patut dicoba. Sebelum bermain jet ski, pengelola wisata akan memberikan edukasi dan briefing terlebih dahulu mengenai cara bermain jet ski yang aman dan benar. Tak lupa harus pakai safety pelampung untuk keamanannya ya. Selain bisa memacu adrenalin ketika sedang mengendarai di tengah ombak sungai, dibutuhkan waktu dan kemampuan tepat ketika ingin bermanuver ke kanan maupun ke kiri. Jika Anda sudah mengetahui teknik bermanuver dengan baik,
Dijamin Anda pasti akan ketagihan untuk berlama-lama bermain wahana jet ski yang ada di kawasan wisata Sungai Opak ini. Adrenalin kita bakal kepicu, terus seru juga, dan di Jogja juga belum ada. Menurut saya ini rekomendasi banget. Ya lumayan ini aja sih. Basah. Tapi setelah tegang. Tapi setelah aku cobain mainan ini ya asik aja. Seru kayaknya. Seru. Nah, tertarik mencoba wahana yang memacu adrenalin ini? Anda harus merogoh kocek mulai dari Rp150.000 hingga Rp1,5 juta. Dengan adanya wahana wisata jet ski ini diharapkan akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bantul, Yogyakarta. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus berwarna hitam berplat nomor Lemhanas digunakan dalam kontes di Seluar di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Usai viral, polisi mengamankan pengendara dan pemilik mobil yang menyalahgunakan plat nomor tersebut. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan mobil SUV mewah dilengkapi lampu strobo dan digoyang-goyang oleh sejumlah pemuda di tengah iringan musik remix. Kejadian ini terjadi saat acara kontes Merdeka di Seluar di halaman Stadion Kanjuruhan Minggu malam. Mobil tersebut menggunakan plat nomor Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan kenapa mobil dinas tersebut disalahgunakan untuk acara yang bukan acara kedinasan. Usai viral, polisi bergerak mengamankan pemilik dan pengendara mobil tersebut. Kronologi kejadian berawal saat dua pemuda asal Kota Malang berinisial SRS dan AA menghadiri event tersebut. Hasil penyelidikan, plat nomor didapatkan berawal dari hutang piutang pemilik mobil sebelumnya. Pelaku mengaku menggunakan plat nomor Lemhanas untuk mendapatkan prioritas di jalan agar tak terlambat menghadiri event tersebut. Para pemuda yang sedang berjoget sambil menggoyangkan kendaraan mobil Mitsubishi Pajero warna hitam yang terpasang di situ, terpasang tanda nomor kendaraan bermotor yang peruntukannya untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Polisi pun telah mengamankan 1 unit kendaraan mobil dengan plat nomor Lemhanas, 4 buah strobo, dan 1 unit sirine. Perbuatannya keduanya dijerat pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ancaman pidana 2 bulan kurungan dan denda Rp500.000. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 2,5 meter bersembunyi selama 2 hari di dalam kloset rumah warga di Temanggung, Jawa Tengah. Ya, ular akhirnya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran setelah membongkar pipa keluar kloset. Warga Desa Nguwet, Kecamatan Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah digegerkan dengan kemunculan seekor ular piton dari dalam lubang kloset. Diduga ular bersembunyi selama 2 hari di dalam kloset. Ular pertama kali terlihat oleh pemilik rumah. Kemudian warga berusaha mengusir ular dengan mengguyur dengan garam, berharap ular bisa keluar. Namun ular justru bersembunyi. Ketika kepala ular kembali terlihat keluar, pemilik rumah yang khawatir atas keberadaan ular melaporkan temuan itu ke pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung. Selama hampir 1 jam, ular piton sepanjang 2,5 meter ini berhasil dievakuasi dengan membongkar saluran pipa yang terhubung ke kloset di dalam kamar mandi. Awal pertama mau masuk ke kamar mandi, terus lihat ular di kloset, terus penanganan pertama yaitu pakai garam, saya taburi pakai garam, tapi ularnya tetap nggak bisa keluar. Terus saya hubungi damkar. Setelah itu damkar mencoba memotong saluran atau pipa yang mengarah ke kloset ke dalam sepiteng. Kemudian damkar memberi wipol agar ular bisa keluar dan menyemprotnya menggunakan tekanan tinggi. Ular piton kemudian dibawa ke markas pemadam kebakaran Temanggung untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Aduh Angel. Aku nggak bisa pikir ya.
Kok bisa ada Aku ular? menyerah kalau ada lihat ular. Iya, ada ular di dalam kloset gitu. Ini kan serem banget ya. Aduh, itu meresahkan banget ya. Tapi untungnya tim damkar ini seperti Cepat tanggap superhero ya. ya, langsung menyelamatkan ya. apapun tentang ular yang ada di masyarakat ini langsung bisa dievakuasi. Betul Tentunya sekali. ini yang kita harapkan dari para petugas ya, selalu bergerak cepat apapun yang membuat resah masyarakat. Iya, betul sekali. Ini ada informasi menarik nih, Aulina dan juga pemirsa. Ini emang ya, ini berkaitan dengan ras terkuat di bumi. Oh, Bisa apa tuh, tebak Angel? Apa nih? emak-emak. Oh, emak-emak Apapun paling yang kuat. berkaitan dengan emak-emak ini emang super power ya. Ini kita lihat di media sosial ada aksi emak-emak mengangkat tenda lagi-lagi di Temanggung, Jawa Tengah. Waduh, mengangkat tenda seperti apa ya pemirsa? Dan unggahan itu tuh mendapat beragam komentar nih Angel dari warganet. Yuk kita Seperti apa? simak. Kita liputan nih. Viral mak-mak mengangkat tenda yang menghalangi bus di Temanggung, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat ibu-ibu asal desa Ngadirejo itu akan takjiah di Dusun Boresan, Desa Balesari, Kecamatan Bansari. Mak-mak ini kompak mengangkat tiang tenda hingga bus bisa lewat. Aksi ini mengundang beragam komentar warganet. Sebagian mengaku salut dengan kekompakan mak-mak, sebagian besar berkomentar dengan bumbu candaan. Saat ini unggahan itu sudah disukai 160.000 warganet dan dikomentari 2.500 orang.